Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Harahap, NPM 2306170005 dari program studi PIAUD. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi yang berjudul Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang yang terjadi pada 1942 sampai 1945. Yang dimana pada masa ini sikap penjajah Jepang sangat lunak, yaitu ini adalah suatu atau sebuah pendekatan yang dilakukan oleh penjajah Jepang terhadap masyarakat umat Islam di Indonesia supaya mereka penjajah Jepang mendapatkan simpati dari Indonesia. Tetapi dalam hal ini sangat berdampak baik bagi pendidikan Indonesia pada saat itu, yang dimana pada penjajahan Belanda, pendidikan begitu sangat tidak bebas atau dibatasi oleh pemerintah Belanda. Tapi pada masa penjajahan Jepang, pemerintah Jepang memberikan kebebasan ataupun tidak terlalu membatasi sistem pendidikan Islam pada masa itu. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, pendidikan Islam di Indonesia itu oleh pemerintah Jepang diberikan sebuah kebijaksanaan, yang dimana kebijaksanaan ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda, kantor Voor-Istendische Zaken itu dipimpin atau diprakarsai oleh pihak orientalis. Kalau pada penjajahan Jepang, pendidikan Islam itu kantor Sumubi itu dipimpin oleh para ulama yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Poin yang kedua, kebijaksanaan Jepang di Indonesia yaitu pendidikan Islam di Indonesia itu diajarkan tentang budi pekerti yang identik dengan ajaran agama. Poin yang ketiga yaitu pemerintah ataupun pembesar Jepang sering melakukan kunjungan dan memberikan bantuan kepada pendidikan Islam, yang dimana hal ini tentu sangat berimplikasi terhadap kemajuan dan perkembangan pendidikan di Indonesia, yang berbeda dengan pada penjajahan Belanda, yang dimana bahkan kebebasan untuk berpendidikan saja itu sangat dibatasi oleh pemerintah Belanda. Poin yang selanjutnya yang akan kita bahas pada pembahasan di video kali ini adalah bagaimana sih pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama yaitu sekolah itu diseragamkan dan disetarakan ataupun sama statusnya. Jadi pada fenomena ini tidak ada yang namanya itu dibeda-bedakan, tetapi semua sekolah dan sistem pendidikan itu disetarakan pada zaman ini. Yang kedua yaitu adanya pembangunan dan perkembangan madrasah yang begitu pesat, sehingga dalam hal ini berimplikasi kepada umat Islam pada masa penjajahan Jepang. Banyak yang dapat menimba ilmu ataupun melanjutkan studi ataupun pelajaran ataupun dapat dengan mudah menuntut ilmu pada masa itu. Yang ketiga yaitu hampir di seluruh pelosok maupun pedesaan ada madrasah awaliyah, yaitu sekolah tingkat pertama ataupun pada era sekarang lebih sering kita kenal dengan SD ataupun MI. Poin yang keempat yaitu guru-guru mendapat pelatihan khusus dari pemerintah pada masa itu. Ya, sama seperti sekarang, pada masa itu juga ternyata guru-guru mendapat pelatihan dari pemerintah untuk memaksimalkan kinerjanya, supaya saat melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran di satuan pendidikan, mereka dapat lebih aktif dan partisipasif dalam melakukan tugasnya. Poin yang kelima yaitu
bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa dalam mengajar dan dijadikan menjadi salah satu mata pelajaran. Walaupun pihak Jepang pada saat itu adalah termasuk pemegang otoritas tertinggi di Indonesia, tetapi pemerintah Jepang masih memperbolehkan bahasa Indonesia itu sebagai pokok pengantar dan bisa dijadikan sebagai mata pelajaran di negara kita tercinta Indonesia. Mungkin cukup sekianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Kurang dan janggalnya, pertama-tama saya mohon ampun kepada Allah dan kepada kawan-kawan sekalian, saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.